Dan benar saja, setelah pertengkaranku dengan Clarina di mall tadi, ponselku tidak henti-hentinya berbunyi sebagian dari notifikasi pesan dan telepon dari Aga. Untuk saat ini, aku tidak mau menjawab telepon dari Aga. Mungkin dia ingin memarahiku setelah aku menampar mantan pacarnya. Apa aku salah menikah dengan Aga? Kenapa selalu banyak yang menghujatku? Kata-kata Clarina tadi sangat tidak pantas. Bagaimana bisa dia berpikir orang tuaku tidak mendidik? Ternyata orang yang dicintai Aga bukan orang yang baik. Sudah tahu aku sifat asli dia. Suara mobil terdengar dari depan rumah. Entah siapa yang mendatangiku. Aku menuju ke arah pintu setelah tamu yang tidak aku ketahui itu mengetuk pintu. Reza? Masuk dulu, Zah. Ternyata adik laki-laki Aga yang datang. Mungkin dia disuruh oleh kakaknya karena sedari tadi telepon Aga tidak ada yang kujawab. Ada apa, Zah? Tanyaku. Sedari tadi yang kulihat Erza sangat gelisah. Itu, Mas Aga nyuruh kesini. Katanya Mbak Kayla ditelepon gak aktif. Ini kalau udah sampai suruh nelpon lagi katanya. Ucap Erza agak canggung, mungkin dia agak kurang enak sama aku. Ya udahlah, telepon aja. Siap dimarahin kok. Lagian Clarina duluan yang mulai. Urusan Aga lebih memihak Clarina itu pikir belakang. Yang terpenting, aku ceritain kejadian yang sebenar-benarnya kepada Aga. Memang kejadiannya gimana, Mbak? Intinya, mantannya Masmu itu yang mulai. Dia ngatain aku kurang didikan karena orang tuaku udah gak ada. Gitu banget sih. Kayak gitu Mas Aga bisa bucin sama dia. Cek. Erza juga terlihat kesal. Baguslah satu frekuensi denganku. Ini jadi ditelepon gak Mas Aga? Tanya Erza. Sepertinya dia juga kesal. Mungkin habis dimarahin Aga. Telepon aja, Zah. Mungkin dia mau marah. Kataku kepadanya. Dia langsung menghubungi nomor Aga. Kok malah jadi deg-degan begini? Harusnya aku gak usah takut. Clarina yang mulai duluan. Aku akan ceritakan kejadian yang sebenarnya ke Aga. Urusan aku yang dimarahi terserah dia. Urusan dia yang memihak Clarina terserah dia. Setelah daring ketiga baru diangkat. Aku mengambil ponsel dari genggaman Erza. Halo, kataku pelan. Padahal tadi aku ingin biasa aja. Malah seperti aku yang ketakutan. Kenapa? Sahut agak dingin. Aku hanya diam saja. Percuma juga melakukan pembelaan. Pasti aku yang dicap bersalah atas ini. Kenapa nggak jawab? Ngerasa bersalah? Enggak, ngapain juga ngelakuin pembelaan. Pasti aku yang disalahin di sini. Jadi percuma. Sekalian saja aku sindir Aga. Aku tahu dia pasti akan memarahiku. Sudah terdengar dari nada bicaranya. Kenapa harus pakai kekerasan? Ini yang gak aku suka dari Aga. Ngebelanya terlalu. Aku tahu dia tidak akan memihakku. Tapi kenapa dia tidak menanyakan dulu kejadian sebenarnya gimana? Yang dia tahu, aku hanya melakukan kekerasan terhadap Clarina. Memang sakit mencintai orang yang masih terikat dengan masa lalunya. Kenapa nggak nanya dulu? Yang kamu tahu cuma nyalain aku. Habis sudah kesabaranku. Memang aku duluan yang menampar Clarina. Tapi dia sudah kurang ajar dengan menghina kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Memang salah aku mencintai Aga yang tidak pernah terbuka hatinya untukku. Aku merasa menyesal mencintai Aga yang hanya mementingkan Clarina. Kapanpun Aga tidak akan mencintaiku. Harusnya aku sadar itu. Kelakuan kamu yang nampar Clarina itu salah. Udah jelas salah. Kurasakan suara Aga meninggi. Segitunya dia. Apa dia lupa sifatku yang tidak akan memulai jika tidak ada api? Air mataku sudah menggunung di pelupuk mata. Erza yang di sampingku menepuk bahuku pelan. Kapan sih kamu gak nyalain aku gara-gara Clarina? Kamu berubah gak? Kamu hanya mentingin mantan kamu. Setelah kamu kenal dia, kamu lupa sama aku. Kenapa kamu harus nerima perjodohan ini? Kenapa kalau ujung-ujungnya aku yang malah merasa sakit? Kamu pikir kamu yang sakit hati sendiri. Di sini semua juga tersakiti. Kenapa seolah-olah aku yang malah jadi pelaku di sini? Aku malah kepancing emosi, yang malah mengeluarkan semua yang kusimpan di hati sendirian selama ini. Sialnya,
Ini hanya lewat telepon. Dia tidak tahu kondisiku di sini. Pasti dia hanya mengkhawatirkan Clarina. Aku tidak mendengar jawaban dari Aga. Cuma helaan nafas dia yang kudengar. Semoga saja dia sadar setelah aku mengeluarkan semua unek-unekku selama ini, bahwa aku juga tersakiti karena mereka berdua. Besok aku pulang. Cuma kata tegas itu yang kudengar. Setelahnya telepon dimatikan olehnya. Besok aku siap bertengkar dengan Aga. Baru beberapa hari menikah saja sudah begini. Mungkinkah bertahan sampai lama? Tapi Mama Wulan mengharapkan lebih. Bisakah keinginannya terwujud? Atau malah sebaliknya? Aku hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Yang sabar, Mbak. Mas Aga memang begitu orangnya. Beraniin aja dia. Erza, adik Aga, malah menyarankanku untuk berani kepada masnya itu. Cukup menghiburku, kayak punya adik sendiri. Besok aku pastikan Aga akan memarahiku. Mungkin dia sangat kesal. Aku baru mendengar Aga berbicara nada tinggi kepadaku. Dan jangan lupakan, hujatan-hujatan yang akan aku terima. Seolah-olah disinilah aku yang menjadi pelaku paling jahat. Tanpa mereka sadari, orang baik juga bisa menjadi jahat. Di sini Clarina akan semakin dikasihani, tanpa peduli denganku. Pagi ini mataku terlihat sembab sehabis menangis semalaman. Mama Wulan kemarin menghubungiku. Katanya beliau mau datang ke sini. Entah apa yang akan dibicarakan mama mertuaku itu. Semoga saja dia juga tidak menyalahkanku atas insiden kemarin. Rasa-rasanya kepalaku makin pusing setelah menikah dengan Aga. Terlalu banyak beban pikiran yang kutanggung. Suara mobil terdengar. Di depan rumahku aku tahu. Itu pasti Mama Wulan. Aku merapikan penampilanku sebelum bersiap membuka pintu. Masuk, Mah. Pah. Ternyata Mama datang bersama Papa. Iyalah. Akhirnya, suara Mama terdengar lembut. Aku pikir beliau juga akan marah sama seperti Aga. Sedangkan papa mertuaku hanya tersenyum saja. Beliau sama dengan Aga, jarang ngomong. Mama sama papa mau minum apa? Terserah aja lah, Mama sama papa mau apa aja. Iya mah, sebentar ya Kayla bikinin dulu. Pamitku. Aku bergegas menuju dapur dan membuatkan teh untuk kedua mertuaku, yang sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri. Di sini aku belum mencari pembantu. Kadang membersihkan rumah sebesar ini harus punya tenaga ekstra. Aku kembali dengan 2 cangkir teh. Mama mertuaku itu sangat suka minum teh. Katanya bisa menenangkan diri. Aku sih tak terbiasa minum teh. Efeknya buat buang air kecil terus-menerus. Mama sudah tahu kejadian kemarin dari Erza. Mama menghela nafas pelan. Pasti Aga marah banget ya lah sama kamu. Kamu kasih tahu yang sebenarnya aja, biar dia tahu. Mama terlihat tidak enak denganku. Aku tahu aku salah telah menampar Clarina, tapi itu refleks dari diriku karena perkataan Clarina menyakitkan. Kalau Aga sampai kasar ke kamu, bilang sama papa. Aku tersenyum. Ternyata papa mertuaku perhatian juga di balik sifat yang hampir sama dengan Aga. Dingin. Iya, Pa. Nanti Aga pulang kok. Tapi nggak tahu jam berapa. Oh iya. Anak itu kalau masalah Clarina emang paling cepat. Kamu yang sabar ya, lah. Kapan sih aku tidak sabar mah nunggu Aga cinta sama aku? Sabar banget kok. Iya, Mah. Kayla sabar kok. Tenang aja. Kataku dengan yakin. Mama tidak tahu saja aku menyimpan perasaan dengan Aga saat SMA. Bahkan sampai sekarang pun masih. Tapi Aga seolah tidak peduli. Kenapa bisa aku mencintai Aga sedalam ini, sampai perasaanku mati rasa untuk laki-laki lainnya. Sekarang aku memang mendapatkan Aga, tapi percuma juga hatinya udah buat Clarina. Lah, katanya Aga pulang tuh hari ini. Ucapan Mama membuatku sadar dari lamunanku tentang Aga. Iya, Mah. Ya udah, ayo Mama ajarin masak soto kesukaannya Aga. Hah, beneran Mah? Nanti udah masak capek-capek, Aga nggak mau makan lagi. Aku tahu sifat Aga. Kalau ada yang buat kesalahan, pasti dia akan mengabaikannya. Ya, kecuali Clarina doang. Entah racun apa yang membuat Aga bucin setengah mati. Iya, ayo, mumpung masih pagi. Di kulkas ada bahannya kan? Ada Mah. Untungnya aku udah sempat belanja. Coba kalau tidak, dicap sebagai menantu malas pasti. Ya udah, Papa pamit aja. Mau ngecek perusahaan. Iya, Pak. Hati-hati di jalan.
Aku menyalami tangan Papa Erlan. Harusnya aku bersyukur punya kedua mertua yang baik. Setelah berkutat kurang lebih 2 jam masakan khas Jawa, soto, tempe goreng, dan tahu goreng sudah tersaji di atas meja makan. Ternyata tidak susah juga masak bareng mama mertua. Yang aku pikirin dulu, Mama Wulan akan membenciku. Tahu sendiri kan, Clarina udah jadi idam-idaman keluarga besar Aga. Iya, setelah tahu aku yang akan menikah dengan Aga, keluarga besar Aga termasuk tante dan budinya langsung memasang tampang ketidaksukaannya. Sampai saat ini, aku masih enggan berkumpul lagi. Pasti mereka akan mencelaku. Aga, aku ndak pulang-pulang ya lah. Udah hampir jam 1 gini. Kamu coba telepon lah. Hah? Aku nelpon Aga. Masih gengsi lah, dikira aku ngarep banget sama dia. Oh iya, Mama aja kalau gitu. Syukurlah, Mama peka juga. Saat Mama akan menelpon, suara mobil sudah terdengar di depan. Kenapa malah jadi deg-degan gini sih? Aku kan gak salah. Itu pasti Aga, gumam Mama. Dan benar saja, Aga berdiri menatapku tajam, yang mampu membuat siapapun takut dengan tatapan Aga. Kenapa dia jadi serem begini? Harusnya tidak usah takut lah. Kamu juga gak salah kok. Aku menguatkan diri sendiri. Apalagi ada Mama. Aga pasti gak berani. Makan dulu gak, sini. Soto buatan istrimu. Aduh, kenapa Mama gak ngerti situasinya sih? Dilihat wajah Aga udah asem dari tadi. Mau mandi dulu mah, gerah. Aga melirikku sekilas dan berjalan menuju lantai atas. Aku akan menyusulnya, menceritakan semua biar dia tidak menduga-duga aku yang salah. Di sini Clarina juga salah. Bicaranya tidak berpendidikan, padahal dia dikenal bijak. Cek-cek. Sebenarnya gak sudi aku. Aku gak salah. Clarina yang mulai duluan, dengan menyalahkan almarhum orang tuaku yang katanya gak mendidik. Kataku dengan lantang. Dia pikir aku lemah gitu, mudah diinjak-injak. Tapi kamu gak harus napar Clarina lah. Intonasi Aga terdengar tegas. Aku gak terima ya Ga. Orang ngomong seenaknya. Lama-lama aku juga emosi kenapa Aga tetap kekeh membela Clarina. Dia bilang begitu, mungkin merasa tersakiti. Kita udah sama-sama lebih dari 8 tahun. Kamu pikir gampang lupain itu semua? Aku udah bilang sama kamu, kalau terbebani, jangan mau nerima perjodohan ini. Kataku tak kalah dengan nada tinggi. Kita sama-sama emosi. Untungnya Aga masih bisa mengontrol emosinya. Kita bicara baik-baik setelah aku mandi. Baik-baik gimana? Dia saja pakai nada tinggi begitu. Padahal dulu Aga sama aku jarang berbicara nada tinggi. Setelah jadi suami istri, malah dia makin menjadi-jadi. Gini banget nasib orang ketiga di hubungan mereka.